Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrawanto, mahasiswa PPG tahun 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran pada hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Mari sebelum belajar ini, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini ada semua? Hadir. Ada yang sakit? Alhamdulillah, ya. Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Ya, mari kita hari ini belajar tentang fikih dan karakteristiknya atau ibadah dan karakteristiknya. Nah, dalam minggu kemarin kita sudah belajar tentang periodisasi perkembangan ilmu fikih. Anak-anak masih ingat? Perkembangan periodisasi ilmu fikih ada berapa? Ada Yang pertama apa? periode masa Nabi. Yang kedua? Periode sahabat. Yang ketiga? Masa Nabi. Yang keempat? Masa Nabi. Ya, alhamdulillah anak-anak masih ingat semua. Anak-anakku sekalian, tujuan kalian mempelajari ibadah dan karakteristiknya, yaitu pertama, peserta didik mampu menganalisis, dan yang kedua, mampu menyimpulkan, dan yang ketiga, mampu membiasakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Pembelajaran hari ini kita akan mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menyelesaikan masalah dengan teori atau dalil yang sesuai yang relevan. Nah, berikut ini kalian amati materi hari ini. Anak-anakku sekalian, pengertian ibadah. Ibadah menurut bahasa adalah taat, bahwa kita mentaati perintah-perintah Allah. Tunduk artinya tunduk dengan aturan-aturan yang ada. Hina, bahwa manusia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengabdian, bahwa hidup kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian ibadah menurut Al-Quran adalah patuh, tunduk, mengikat, menurut, dan doa. Jadi ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan mendambakan pahala darinya di akhirat nanti. Dasar hukum ibadah banyak kita jumpai dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang dasar-dasar ibadah. Salah satunya ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ada juga dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Macam-macam ibadah secara umum, ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah atau hablum minallah, yaitu hubungan langsung kepada Allah seperti sholat, zakat, puasa. Dan ada hablum minanas atau ibadah ghairu mahdhah seperti tolong-menolong, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi pelaksanaannya, ibadah itu menjadi tiga. Ibadah jasmani, rohani, seperti sholat, puasa. Ada ibadah rohani dan harta, seperti zakat.
dan ada juga dari ketiganya, itu jasmani, rohani, dan harta, seperti ibadah haji. Sedangkan dari segi pentingannya, itu perorangan atau fardi dan masyarakat ijtimai. Sedangkan dari segi bentuknya, ibadah itu melalui lisan atau seperti zikir, dan juga perbuatan seperti mengurus jenazah. Ada juga pekerjaan yang telah ditentukan seperti sholat, zakat, dan haji. Ada juga dari tata pelaksanaannya menahan diri seperti puasa. Dan terakhir ada yang berbentuk menggugurkan hak seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan. Pada prinsipnya ibadah itu niat hanya kepada Allah atau lillahi ta'ala, ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ada kadar dan waktunya, dan ibadah kita ini didasari rasa cinta tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai keseimbangan dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, mengapa Allah memberikan perintah kita supaya ibadah? Tentu ada tujuannya, yaitu agar kita membersihkan dan menyucikan jiwa dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Nah, setelah penyakit hati dalam diri kita ini suci, tentu ibadah juga mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuannya ibadah kita adalah mentaati, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari semua itu tentunya kebaikan untuk diri kita sendiri akan kita dapat andai kata kita melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang. Anak-anakku sekalian, di akhir pembahasan tentang ibadah dan karakteristiknya, itu tentang keterkaitan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu seperti sholat itu adalah yang paling utama dari amal-amal kita. Karena ketika kita menjalankan sholat dengan baik, maka dianggap perbuatan atau ibadah-ibadah yang lainnya menjadi baik. Karena ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing. Ibadah yang banyak kita lakukan tiap hari adalah, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab? Ya silahkan Tiara. Salah satu melakukan ibadah, tentunya sholat. Ya. Anakku sekalian, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada ungkapan misalnya seperti ini. Orang kok kaya padahal tidak ibadah, tidak sholat. Sedangkan saya yang sholat tiap hari kok masih miskin, susah, nggak pintar. Nah, ini kalian bisa menemukan rumusan-rumusan atau menjadikan masalah itu. 4 kelompok diskusi yang akan dipimpin nanti oleh ketua kelompoknya. Mari silahkan dibagi kelompok masing-masing. Baiklah, kalian sudah dibagi menjadi kelompok, 5 kelompok. Nah, sekarang Pak kasih tugasnya, nanti kalian baca, dan tugasnya ada di kertas RKPD ini. Ini untuk kelompok 1. Sudah megang semua anak? Sudah. Baiklah anak-anak, waktu diskusi kita sudah habis. Mari silakan simpulkan dan presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, mulai dari kelompok 1. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu manfaat buku, yaitu postur ini menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang atau korpus vertebrata sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada
Selain itu, ruku adalah latihan kami untuk mencegah gangguan prostat. Terima kasih, itulah hasil dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Ya, selanjutnya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang manfaat Takbiratul Ihram. Manfaat itu, gerakan ini melancarkan aliran darah, getah bening, dan kekuatan otot lengan. Posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kaya oksigen menjadi lancar. Kemudian kedua tangan didekapkan di depan perut atau dada bagian bawah. Sikap ini menghindarkan dari berbagai gangguan persendian, khususnya pada tubuh bagian atas. Terima kasih, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan terima kasih untuk kelompok 2 dan selanjutnya silakan untuk kelompok 3 presentasikan hasil diskusi kalian. Oke, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan diskusi kami. Tidak, postur bangun dari ruku, tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Manfaatnya, tidak adalah variasi postur setelah ruku dan sebelum sujud. Gerakan berdiri bengkok, berdiri sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijitan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya pencernaan menjadi lebih lancar. Terima kasih. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Untuk akhir pertemuan ini, kalian sudah memahami tentang ibadah dan karakteristiknya? Ya, baiklah anak-anak. Untuk tugas hari ini di materi ini adalah kita laksanakan tugas yaitu observasi atau penilaian diri. Nanti akan Pak bagikan. Anak-anakku sekalian, setelah kita melaksanakan diskusi ini dan juga sudah mempresentasikan, maka di akhir pertemuan ini untuk mengambil hikmahnya dan manfaatnya, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan doa. Ya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang sebaiknya kita membaca doa dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Akhir dari pertemuan ini, apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.